Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Tegaskan sikap hidup di tengah ilalang. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan dan menempatkannya pada suatu tempat tersendiri untuk menghindari kontaminasinya terhadap kebaikan. Tuhan hanya menciptakan kebaikan dan menaburkannya di atas muka bumi ini. Namun seiring perjalanan waktu, musuh kebaikan dan kebenaran akan datang dan tumbuh di sampingnya, yaitu kejahatan. Suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan bahwa kejahatan selalu mencari tempat persis di samping kebaikan dan kebenaran. Manakah yang dominan bertumbuh, dialah pemenangnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus membentangkan lagi sebuah perumpamaan tentang gandum, yaitu kerajaan Allah yang ditaburkan Allah di atas dunia ini. Ketika kerajaan Allah atau kerajaan kebenaran, keadilan, cinta kasih, sukacita dan kegembiraan itu mulai bertumbuh, kejahatan juga akan tumbuh bersamaan, persis di sampingnya. Melalui ini Yesus mau menggambarkan tentang kebaikan dan kejahatan yang selalu tumbuh dan hidup bersamaan. Yang satu, yaitu kebenaran, memang dikehendaki ditaburkan oleh Allah untuk hidup dan berkembang di dunia ini. Namun yang satunya, yaitu kejahatan, ia muncul secara misterius dan mengambil tempat yang sama untuk menghambat, bahkan menghimpit mati kebaikan dan kebenaran. Bagi Yesus, ini bukan soal bertumbuh bersama yang menjadi persoalan kita, karena itu suatu kenyataan yang akan terus berlangsung. Para murid berpikir sangat sederhana dan sebenarnya kurang mendalam. Mereka berinisiatif untuk mencabut dan membasmi ilalang tersebut. Dan ini sesuatu yang sebenarnya menurut Yesus tidak akan pernah mungkin.
Namun menurut Yesus, hal tersebut bukan sebuah sikap yang benar terhadap kejahatan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersamaan. Karena jika ilalang itu dicabut, maka gandum pun akan ikut tercabut dan mati. Hemat saya, Yesus melihat suatu peran penting berbagai kejahatan dalam membentuk kemurnian kerajaan Allah atau kerajaan kebenaran di atas muka bumi ini. Justru di dalam tumbuh bersama itu, kebenaran mendapatkan kekuatan dan kemurniannya sebagai kebenaran. Soal manakah yang berguna dan tidak berguna, hal itu akan ada waktunya ketika hari menuai itu telah tiba. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menegaskan bahwa kerajaan Allah itu dikehendaki oleh Allah untuk hidup dan berkembang mulai di atas dunia ini. Namun untuk tujuan ini membutuhkan suatu perjuangan hidup yang sungguh-sungguh, karena kejahatan pun akan tumbuh bersama dan bertujuan untuk menguasai kerajaan Allah tersebut. Kita sebagai murid-murid Yesus sangat dituntut untuk memiliki sikap dan menentukan sikap serta pilihan hidup yang jelas dan benar, seolah-olah hari penghakiman itu akan segera tiba. Jika kita tetap menentukan pilihan hidup sebagai anak-anak Allah, maka kejahatan itu tak akan pernah menguasai, apalagi memusnahkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menentukan pilihan dan sikap yang jelas sebagaimana bangsa Israel ketika menerima hukum-hukum yang harus ditaati demi keselamatan mereka. Mereka dengan tegas menyatakan sikap bahwa segala sabda Allah dan ketetapannya akan mereka laksanakan. Kerajaan Allah yaitu kebaikan, kebenaran, damai, sukacita telah ditaburkan di dalam hidup kita. Namun kejahatan pun akan ikut bertumbuh, maka menentukan sikap yang jelas bagi kerajaan Allah adalah harapan Yesus bagi kita semua, agar ketika tiba hari penghakiman, kita tetap menjadi gandum, menjadi manusia yang berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.